Selamat pagi. Ketua kelasnya udah muncul belum? Ketua kelasnya siapa? Amel Bu, Amel. Sefi Amelia Ibu ketua kelasnya. Amelnya udah muncul belum? Jadi ingatkan teman-temannya untuk segera bergabung biar kita mulai. Amel udah muncul belum, Mel? Amelnya udah ada belum? Belum ada, Bu. Sebenarnya belum ada. Yuk segera yuk. Yang baru bergabung baru 22. 16 lagi. Nanti ngomong-ngomong bisa di ada boleh pakai. Assalamualaikum Bu Eva, Pak. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Bu. Semuanya. Mohon maaf nih saya di jalan Bapak karena harusnya memang saya WFH tapi memang niatnya ke sekolah tapi agak siang gitu. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Nggak nyetir kan Bu? Gimana? Nggak nyetir kan? Enggak. Iya. Enggak. Hati-hati Bu. Ya, Bu Eva gimana anak-anak masih 16 lagi Bu Eva udah jam 7.05 menit. Udah 33. Tadi udah saya sampaikan di grupnya Bu. Segera bergabung. Ini Ya berarti udah, baru 30 kurang lagi. 6. Kurang 6 ya Bu ya. 8 Pak. Oh, 38 Pak anaknya Pak. Ini kelas 10 ya? 38. Iya, Kelas 10 ya. Oh iya, oke. Ya udah monggo Bu Eva izin ikut bergabung ya Bu Eva. Ya, Bu, Anak-anak ya, Ibu. nih Pak Selamat pengen bersama-sama melihat pembelajaran di kelas 10 ya Pak ya. Iya, Ya, Bu. makasih. 30 lagi, 8 orang lagi. Bisa dimulai aja Bu, kali takut waktunya habis Bu. Mungkin di data untuk anak-anak yang terlambat. Iya Bapak. Mungkin, ya. Iya Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, walaupun bertemunya secara virtual. Semoga kita semuanya sehat, tetap semangat, walaupun kita masih belajar di rumah masing-masing. Tapi semangatnya tetap harus ditingkatkan supaya hasil yang maksimal bisa kita harapkan. Untuk anak-anak, videonya dibuka dulu ya di awal ini supaya kelihatan wajah-wajahnya. Kita kan belum pernah ketemu langsung nih. Bagaimana kabarmu pagi ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Baik, Bu, baik. Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Minggu lalu kita sudah berkenalan dan waktu itu Ibu belum masuk ke materinya, hanya melihat kemampuan awalmu. Untuk di semester 1 ini kita akan mempelajari tentang bilangan berpangkat dan logaritma. Untuk bilangan berpangkat itu kalian sudah mendapatkannya waktu di SMP, berarti di awal ini kita hanya mengulang kembali. Nanti yang baru untukmu mungkin tentang logaritma. Ibu ingatkan, bilangan berpangkat dan logaritma itu materinya saling berkesinambungan. Jika seandainya kalian tidak paham di bilangan berpangkatnya, nanti logaritmanya juga akan kesulitan. Kemudian di pertemuan ini Ibu berikan lagi semangat untukmu. Yang namanya belajar matematik itu tidak sulit. Yang penting kamu punya kemauan, semangat, tekun, dan continue. Jadi setiap selesai kamu belajar, kamu ulang kembali, insya Allah bisa. Jadi kenapa banyak orang mengatakan matematika itu sulit? Karena di awal pembelajaran itu tidak memahami, sehingga malas untuk mengulangnya kembali. Ditumpuk, lama-lama makin nggak bisa, akhirnya tidak suka. Mudah-mudahan di kelas 10 IPA 1 ini semuanya bersemangat untuk mempelajari matematik, karena matematik membantu untuk ilmu lainnya. Kalau matematikmu bagus, berarti kamu akan terbantu di pelajaran fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Termasuk juga LM ekonomi. Baiklah. Untuk awal, Ibu akan men-share materi yang akan kita pelajari. Jadi nanti kita akan pelajari eksponensial, sifat-sifatnya, kemudian grafiknya, persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan, Bu, kelihatan. Bilangan berpangkat itu dituliskan, bilangan pokoknya itu berada di bawah, pangkatnya itu diletakkan sedikit lebih ke atas. Jadi jangan sejajar. Untuk pangkat bilangan positif, A-nya anggota himpunan bilangan real dan N anggota himpunan bilangan positif. Jika A pangkat N
Itu artinya adalah A dikalikan A sebanyak N faktor. Jadi A-nya itu disebut dengan bilangan pokok, N-nya itu disebut dengan pangkat atau eksponen. Kemudian pangkat bulat 0. Setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu nilainya adalah 1 kecuali 0. Jadi berapapun bilangannya dipangkatkan dengan 0, itu nilainya adalah 1. Itu harus kita ingat. Yang ini tuh ngadunya tuh sampai ke mana, ke bidang ya? Bukan ini. Jam berapa yang mau ketemu? Ntar abis ini lah. Minggu lalu Ibu sudah memberikan soal kepadamu dan sudah kamu kerjakan. Hari ini kita lihat pembahasannya. Minggu lalu itu ada soal 1, ada 3 soal, 2, ada 3 soal. Silakan buka kembali pekerjaanmu yang sudah kamu kerjakan, kemudian kita cocokkan. Yang pertama, yang A, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5 per 3 pangkat 4. Untuk bilangan berpangkat, jika dikalikan basisnya itu sama, maka pangkatnya adalah dijumlah. Kalau dibagi, pangkatnya dikurang. Berarti 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5. Iya, ya diganti itu aja. 2 tambah 5. Asal 2 3 5-nya ingat 3 itu nggak apa-apa. Dibagi dengan 3 pangkat 4. 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 4. Kalau 2 Ibu masih ingat. Karena dia dibagi, berarti pangkatnya dikurang. Berarti 3 pangkat 3. Iya. Untuk 3 pangkat 3 itu nilainya adalah 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 20. Ya udah, ya udah. Iya. Untuk 1B, 2 dikali 8 pangkat 2 per 4. Nah, ini basisnya tidak sama atau bilangan pokoknya tidak sama. Yang 1 2 bisa kita selesaikan, berarti basisnya atau bilangan pokoknya kita samakan dulu. Berarti 2 pangkat 4. 8 itu adalah 2 pangkat 3 dipangkatkan 3. Kemudian 4 itu adalah 2 pangkat 2. Bilangan berpangkat dipangkatkan kembali, berarti pangkatnya adalah dikali. Berarti 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat. 3 dikali 3, 9 per 2 pangkat 2. Bilangan berpangkat dikalikan, berarti pangkatnya dijumlah. Berarti 2 pangkat 13 per 2 pangkat 2. Sama dengan 2 pangkat 11. Tampilannya nggak sama, Bu. Tampilannya Kenapa, nggak sama dengan yang Ibu katakan. Tolong dicek. Nggak sama ya, Pak? Iya, nggak sama. Tolong Oh iya, dicek. maaf, Pak. Takut bingung anak-anak. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Yo. Tampilannya enggak ini. Ini pause. Dia tuh selalu menghubungi Bapak, tapi Bapak nggak pernah respon katanya. Ngomongnya begitu Pak. Katanya Pak ini amat saya Pak. Pak susah amat ya Pak Hadi Sudarman dihubungi beberapa kali gitu. Coba kan Bapak ada nomor itu kan? Nah, Tampilannya udah oke, Bu. seperti yang Ibu bicarakan belum? Udah oke, Bu. Ya, oke. Udah, Pak. Terima kasih, Bapak. 1C 6 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 per 18 dipangkatkan 3. Nah, untuk yang di atas bilangan pokoknya 6 dan 3. Untuk yang di bawah 18. 18 itu kan berarti bisa kita
ubah menjadi 6 dikali 3. Berarti 6 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 per 6 kali 3 dipangkatkan 3. Berarti 6 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 per 6 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Kita selesaikan pakai sifat bilangan berpangkat. Berarti 6 pangkat 1 dikali 3 pangkat negatif 1. Nah, pangkatnya negatif berarti 6 dikali 1 per 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 nilainya 3, berarti 6 per 3 sama dengan 2. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Bisa, Bu. Kemudian yang nomor 2A. A pangkat 3 dipangkatkan 4 dikali B pangkat 8 per B pangkat 2 dipangkatkan 3 dikali A pangkat 6. Bilangan berpangkat berarti bilangan berpangkat dipangkatkan kembali berarti pangkatnya dikalikan. Berarti A pangkat 12, B pangkat 8 per A pangkat 6, B pangkat 6. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. Berarti A pangkat 6, B pangkat 2. Yang 2B, P pangkat 4 dikali Q pangkat 5 per PQ pangkat 3 dipangkatkan 3. Diingat anak-anak, jangan sampai lupa PQ ini dia sama-sama berada di dalam kurung. Berarti dia juga mempunyai perlakuan yang sama. Berarti P pangkat 3, Q pangkat 3. Ini yang sering terlupakan, P-nya tidak diikutkan, hanya Q-nya saja karena berada di belakang. Kemudian P pangkat 4 dipangkatkan 3, berarti P pangkat 12. Q pangkat 5 dipangkatkan 3, Q pangkat 15. Sifat bilangan berpangkat, kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Berarti P pangkat 9, Q pangkat 12. Yang C, AB dipangkatkan 5 dikali A pangkat 3 per B dikali A pangkat 2, B pangkat 3 dipangkatkan 2. Ini pangkatnya sudah berpangkat-pangkat. Kalau kita paham dengan sifat bilangan berpangkat, mau pangkatnya berlapis-lapis, itu tidak masalah. Berarti A pangkat 5 dipangkatkan 2, B pangkat 5 dipangkatkan 2, A pangkat 3 dipangkatkan 2 per A pangkat 2, B pangkat 3. Kan B pangkat 3 dikali B pangkat 1, berarti B pangkat 3 tambah 1. Berarti A pangkat 10, B pangkat 10, A pangkat 6 per A pangkat 2, B pangkat 4. Berarti kita sederhanakan A pangkat 14, B pangkat 6. Yang materi ini, soal ini kan sudah dikerjakan minggu lalu. Kira-kira ada nggak yang betul semua? Enggak. Kalau tidak, berarti di mana kesalahannya sudah paham kan ya? Jadi untuk bilangan berpangkat, kalau dia dikalikan, berarti pangkatnya dijumlahkan, tapi syaratnya bilangan pokok harus sama. Kalau dibagi, berarti pangkatnya dikurangi, bilangan pokok juga harus sama. Kemudian bilangan berpangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikali. Sampai di sini paham anak-anak? Ada yang mau bertanya enggak? Ada yang mau bertanya enggak? Kalau tidak, kemudian yang barusan Ibu share, kelihatan nggak anak-anak 5 pangkat 4? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan nggak? Udah, Bu. Udah. Kurang kelihatan. Kurang kelihatan, kurang besar ya? Iya. Oh iya. Bentar.
Udah kelihatan belum? Kelihatan. Ya, Oh, sudah Bu, sudah. sudah. 5 pangkat 4 itu artinya kan 5 dikali 5 sebanyak 4 kali. Udah kelihatan belum? Beda Bu, beda Bu, beda. Yang Beda. ditampilkan dengan yang Ibu katakan beda. Monggo diulangi lagi. Apa? Nah, huruf oke Bu. Sudah sama belum Pak? Sudah, Iya, oke Pak. ya. Berarti 5 pangkat 4 itu artinya 5 kita kalikan sebanyak 4 kali, hasilnya 625. Negatif 2 dipangkatkan 3 itu artinya negatif 2 dikali negatif 2 dikalikan sebanyak 3 kali, hasilnya negatif 8. Negatif 3 dipangkatkan 4 artinya negatif 3 dikalikan sebanyak 4 kali, hasilnya 81. Coba perhatikan yang kedua dan yang ketiga. Yang di atas, yang kedua, itu hasilnya bilangan negatif. Yang ketiga, itu hasilnya bilangan positif. Kira-kira bisa nggak kamu membedakan? Kapan hasilnya negatif, kapan hasilnya positif? Yuk, silakan dijawab salah satu. Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Ya, Saya Bu. ya Saya Alfa. Siapa Alfa ya? Iya Bu. Ya, silakan. Kalau pangkatnya ganjil hasilnya negatif. Kalau setiap pangkatnya genap itu hasilnya positif Bu. Oh iya. Bilangan apa itu yang dipangkatkan itu bilangan apa? Bilangan bulat. Bilangan bulat apa? Bilangan bulat? Kalau misalnya Bulan dua positif. bilangan bulat positif atau negatif? Negatif. Negatif. Berarti kita simpulkan bilangan bulat negatif jika dipangkatkan bilangan ganjil itu hasilnya bilangan negatif. Ya. Bilangan bulat negatif jika dipangkatkan bilangan genap hasilnya positif. Itu harus dipahami. Kemudian 3, contohnya bilangan pecahan. 3/5 dipangkatkan 2. Itu artinya 3/5 dikalikan sebanyak 2 kali. Hasilnya 9/25. Kalau misalnya 3/5 dipangkatkan 6 misalnya. Berarti 3 dipangkatkan 6, 5 dipangkatkan 6. Berarti 3 pangkat 6 per 5 pangkat 6. Masing-masing pembilangnya dipangkatkan, penyebutnya juga dipangkatkan. Kemudian X pangkat 2 dikali X pangkat 5. Berarti kalau seperti ini, pangkatnya berarti Kurang. dikalikan atau dijumlahkan? Ditambah. Akan Bu. Ditambahkan. Berarti X pangkat 2 dikali X pangkat 5, berarti X pangkat 2 ditambah 5. Sama dengan X pangkat 7. Bedakan dengan yang ini. X pangkat 2 dipangkatkan 5, bilangan berpangkat dipangkatkan, berarti Dikali. X pangkat 2 dikali 5 sama dengan X pangkat 10. Perhatikan, dalam mengerjakan soal, ini sering terjadi kesalahan. Jadi bingung ditambahkan atau dikali. Jadi kamu pahami kalau di bilangan pokoknya sama, dikalikan, berarti pangkatnya dijumlah. Tapi kalau bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Sampai di sini paham? Paham Bu. Ya. Paham. Kemudian kalau contohnya seperti ini, 7A pangkat 3, B pangkat 2, dikali 3A pangkat 5, B pangkat 4. 7 di sini disebut apa namanya? Coba diingat-ingat, pelajaran SMP, 7 disebut dengan apa? 7 itu disebut dengan apa? Koefisien. Koefisien. Dari Pintar. Koefisien dari A pangkat 3, B pangkat 2. A ini disebut apa tadi? Konstanta. A disebut apa?
Bilangan? Bilangan. Oh. 3 dan 2 ini disebut dengan apa? Pangkat atau eksponen. Nah, kalau soalnya seperti ini, berarti kita kalikan dulu koefisiennya. 7 dikali 3. 21. A pangkat 3 dikali A pangkat 5. Berarti pangkatnya dijumlah atau dikali? Jumlah. Dijumlah. Berarti A pangkat 8. B pangkat 2 dikali B pangkat 4. B pangkat 6. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Nah, kemudian kalau misalnya seperti ini. 3T dipangkatkan 4. Jangan lupa, yang dipangkatkan 4 bukan hanya T-nya saja, tetapi 3-nya juga. Karena dia sama-sama berada di dalam kurung. Berarti 3 pangkat 4, T pangkat 4. 3 pangkat 4-nya 81, T pangkat 4. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Tadi yang Ibu sampaikan ini perhatikan nih. Jangan sampai salah. Biasanya setelah mengerjakan soal, ini banyak yang ragu. Ini ditambah atau dikali ya. Kemudian ini banyak juga kesalahan. 3T pangkat 4. Langsung saja ditulis 3T pangkat 4. Padahal 3-nya juga di dalam kurung. Berarti dia mendapatkan perlakuan yang sama. Limit. Dani. Kemudian A pangkat 2 per B pangkat 3 dipangkatkan 4. Ini berarti A pangkat 2 dikali 4, B pangkat 3 dikali 4. Berarti A pangkat 8 per B pangkat 12. Ini juga bisa kita ubah menjadi A pangkat 8, B pangkat negatif 12. Perhatikan bentuk seperti ini. Yang bersuara, jangan bersuara ya. Perhatikan dulu ya. A pangkat 8 per B pangkat 12. Pembilang dan penyebut. Saat menjadi penyebut, pangkatnya positif. Kalau kita letakkan jadi pembilang semua, berarti A pangkat 8, pangkat ini berubah menjadi negatif. Berarti A pangkat 8, B pangkat negatif 12. Paham nggak sampai di sini? Halo. Boleh ulang, Bu? Belum. Ya. Gitu ya, Bu. Siap. A pangkat 2 per B pangkat 3 dipangkatkan 4. Tadi bilangan berpangkat, kalau dipangkatkan berarti pangkatnya kan dikali. A pangkat 2 kali 4 per B pangkat 3 dikali 4. Berarti A pangkat 8 per B pangkat 12. Yang ini kan dia berbentuk pecahan. Kalau kita jadikan dia jadi pembilang semua, ini kan per 1 jadinya. Nah, penyebutnya ini pangkatnya menjadi negatif. Berarti A pangkat 8, B pangkat negatif 12. Paham nggak? Sekarang kalau negatif 2 dipangkatkan negatif 4. Pangkatnya bilangan bulat negatif. Berarti ini kita ubah menjadi 1 per negatif 2 dipangkatkan 4. Diulang. Negatif 2 dipangkatkan negatif 4. Itu kita ubah menjadi 1 per negatif 2 dipangkatkan 4. Ini pangkatnya kan bilangan negatif. Berarti itu sama dengan 1 per negatif 2 dipangkatkan 4. Contohnya ini, misalnya bilangan 3 pangkat negatif 2. Berarti 1 per 3 pangkat 2. Sama dengan 3 pangkat 2 nilainya berapa? 9. Berarti 1 per 9. Nah, berarti negatif 2 pangkat 4. Ini pangkatnya bilangan genap. Berarti nilainya adalah positif.
1/16. 1/16 ini bisa kita ubah menjadi bentuk 16 pangkat min 1. Paham nggak sampai di sini? Paham, Bu. Paham. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini nanti kalau udah selesai kita belajar, Ibu share ke kamu yang sudah Ibu terangkan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Enggak. Paham? Paham semua? Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Insyaallah. Paham. Untuk melihat paham atau tidaknya, Ibu berikan soal ya. Dikerjakan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Ini ada dua soal A dan B. Dicoba kerjakan, kalau misalnya terkendala, silakan ditanyakan. Dikerjakan masing-masing ya. Dicoba ya. Lihat nih, ini ratusan, yang ini ratusan. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Berapa sih? M. 4 M. Bu, digedein dikit, Bu, bisa nggak? Oh iya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu, sudah. Sudah ada. Sudah, Bu, udah. 3 L S pangkat 5. Bu, itu yang B itu emang sengaja T atau sebenarnya salah tuh? Yang Gimana? Yang B itu 2S pangkat 5T APR, Bu. 2S pangkat 5T. Oke. Iya. Oke, Bu. Bu, itu dikerjakan di buku latihan, Bu. Iya. Kita kan hari ini 3 jam. Ini dikerjakan dulu, ini kan contoh soal. Nanti kalau Zoom ini terputus, berarti nanti kita pindah ke grup. Masing-masing mengerjakan ya, dicoba ya. Iya, Bu. Enggak kan kalau kita masuk kan timestamp nggak usah dikirim kan? Iya, enggak. Sunnah, Pak, Pak. Sunnah. Kalau pengen dapat pahala dikirim, Pak. Yang wajib kan kalau di rumah tuh. Ada kesulitan nggak? Bu Eva, Iya, Bu.
Bu Eva, ini kan waktunya 40 menit. Mungkin kalau udah kurang beberapa menit, anak-anak diinfokan aja supaya anak nggak langsung terputus gitu, Bu. Supaya mereka tahu gitu bahwa ini hanya 40 menit aja gitu yang untuk Zoom. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Anak-anak, kita pelajarannya kan 3 jam. Nanti sampai jam 9, jam 8.30. Nah, kita menggunakan Zoom ini hanya 40 menit. Kalau berarti untuk selanjutnya kita sambung ke grup. Tapi ini tetap dikerjakan dulu. Sudah selesai belum? Karena waktunya sudah menjelang 40 menit, untuk pertemuan di Zoom, Ibu tutup dulu. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan bisa kamu pahami. Nanti kita lanjutkan ke grup. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tantin dan Bapak Slamet. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih juga, kita Bu. tetap Terima ya, Bapak. kasih Terima kasih, Bu sudah Eva. diberi kesempatan. Ya, terima kasih, Bu Eva. Nah, mudah-mudahan Sama-sama, anak-anak Ibu. bisa memahami. Iya, Bapak. Nanti mohon masukannya Bapak Ya, dan siap, Ibu. Bu, siap, Bu. Ya, siap, siap. Kita kembali ke join grup ya, Bu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Ibu, Bapak. Mohon izin Pak Slamet, nanti Ye. saya kasih join grupnya, Pak. Nggih, Terima Bu. kasih. Saya masih punya waktu sampai 8.30, saya pindah ke Kanaan, Bu. Masih ada waktu panjang. Ya, siap, siap.